pada sesi ketiga ini insyaallah kita akan masuk ke makhraj lidah atau al-lisan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa lidah merupakan alat ucap paling utama, alat ucap paling pokok dalam sistem pengucapan manusia. Di situ ada 10 makhraj untuk 18 huruf, yaitu qaf, kaf, jim, shin, ya yang bukan mat, dhad, lam, nun, ra, kemudian ta, dal, ta, sad, zai, sin, dha, dzal dan tha. Itu. Namun untuk kali ini insyaallah kita baru akan mempelajari dan membahas tentang 5 makhraj yang keluar dari situ 7 huruf, yakni mulai dari qaf sampai kepada huruf lam. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, makhraj pertama dari lidah adalah untuk huruf qaf, yakni pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Ya di sini, ini pangkal lidah kemudian bertemu dengan langit-langit lunak atau langit-langit yang berupa daging, yang sering disebut dalam bahasa Arab dengan al-hanak al-lahmi. Sekali lagi, keluar dari situ huruf qaf. Dan perlu kami sampaikan, untuk pengucapan insyaallah kita maksimalkan pada pembahasan sifatul huruf, ya, khususnya adalah setelah kita selesai membaca dan membahas tentang sifatul huruf, kemudian kita akan baru menganalisa sekaligus praktek huruf-huruf itu satu persatu urut, ya, dari makhraj yang pertama, yakni makhraj al-jawf, begitu. Baik, kemudian makhraj kedua dari al-lisan atau lebih pasnya adalah pangkal lidah, itu adalah huruf kaf. Keluar dari pangkal lidah, kemudian bersama atau disentuhkan ke area di antara langit-langit lunak dan langit-langit keras. Ya, lokasinya kurang lebih di sini. Ini langit-langit lunak, kemudian langit-langit keras berupa tulang, ya, atau yang sering disebut dengan al-hanak al-azmi. Pangkal lidah diletakkan di antara ini, ya, keduanya, begitu. Itu keluar dari situ huruf kaf. Baik, kita lihat langsung ke matanya, yakni bait ke-12 dan 13, ya, tapi ini hanya potongan-potongan saja. Kita lihat wal qafu aqsal lisani fawqu thummal kafu asfalu. Ini perlu kami sampaikan, untuk yang warna abu-abu ini adalah untuk makhraj yang sebelumnya, yakni akhir dari makhraj tenggorokan, yakni untuk ghain dan kha. Setelah itu baru masuk qaf dan kaf, ya, yakni terkait dengan aqsal lisan, pangkal lidah, itu sampai pada bait awal bait ke-13, yakni asfalu. Setelah itu al-wal wastu fajimu syinuya dan seterusnya sampai sini, itu adalah untuk makhraj yang setelahnya, yakni tengah lidah dan sisi lidah, begitu. Ya, kita hanya bahas ini dulu, ya, di slide ini. Wal qafu, dan huruf qaf, aqsal lisani, yaitu dia berada atau keluar dari aqsal lisan, pangkal lidah. Fauqu, ya, atas, ya, fauqu, atas. Kemudian thummal kafu asfalu, kemudian ada huruf al-kaf, huruf kaf asfalu, yang letaknya itu lebih rendah. Ya, kalau dalam syarah dari para ulama, asfalu di sini secara makna bahasa itu memang maknanya adalah lebih rendah, tapi yang dimaksud di sini adalah lebih dekat ke bagian depan mulut. Ya, maksudnya bagian depan, yakni mulut. Jadi ini lokasinya di sini untuk huruf qaf, lah, atas, begitu, dianggap di atas, fauqu. Kemudian untuk kaf itu dianggap karena lebih dekat kepada mulut, ya, maka disebut dengan asfalu, begitu. Itu untuk qaf dan huruf kaf. Ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Kemudian ada catatan sedikit terkait dengan huruf ini,
Yang pertama adalah huruf qaf. Ya, ketika mengucap huruf qaf itu jangan sampai nanti tempat keluarnya kita tekan begitu lebih ke dalam sehingga akan ada unsur takaluf atau memberatkan diri. Ya, bunyinya mungkin seperti ini. Mohon maaf ucapan salah ya, contoh salah jangan ditiru, yaitu qaf, q, 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 qu, 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 li, li, li. Nah, itu ucapan pelafalan yang kurang tepat ya. Nah, yang tepat insyaallah adalah qaf ya. Q, 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 ku, ku, qi, qi. Begitu kurang lebih untuk catatan huruf qaf. Kemudian ada lagi catatan untuk huruf kaf ya. Huruf ini dalam bahasa kita itu sering dipadankan dengan huruf K ya. Tetapi lebih pasnya bagi kami ya, langkah baiknya kalau dikatakan hanya sekedar pendekatan ya, dekat dengan huruf K, bukan sama. Ya, kenapa demikian? Sebab setiap bahasa itu mempunyai sistem pengucapannya tersendiri. Bahkan mungkin ada satu huruf dan huruf yang lain itu ada satu huruf atau beberapa huruf yang hurufnya sama, bentuknya sama, tetapi ternyata dari segi pengucapan itu berbeda ya. Dan huruf kaf ini dalam pengucapan malah lebih mirip ke huruf K ya dalam bahasa Inggris, yakni K ya. Dimana ketika mengucap huruf K atau kaf itu aliran udara yang keluar dari mulut ketika mengucap huruf kaf atau K ini lebih banyak daripada ketika mengucap huruf K dalam bahasa Indonesia. Baik, itu sedikit catatannya, mudah-mudahan bisa lebih memberikan pencerahan untuk dipahami.